Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini kita ketemu kembali di acara Morning Inspiration, Senin 1 November 2021. Saya percaya sebelum kita memulai hari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menginspirasikan saudara bagaimana hari ini Anda harus hidup seperti apa yang tepat sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau memelihara kami sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan keadaan baik, sehat dan kuat. Dan kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam hari ini. Bapa, kami perlu firman Tuhan untuk menuntun langkah kami supaya langkah kami ini boleh benar di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menginspirasikan setiap daripada kami semua yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa minta Roh Kudus memampukan kami semua supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan membawa satu tema dan saya beri judul Selaras dengan Kristus, dan kita akan membuka ayat firman Tuhan tersebut dari dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan kepada saudara. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membaca sepintas lalu bahwa di situ dikatakan bahwa dasar yang sudah diletakkan oleh Rasul Paulus yaitu dasar Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Korintus 3, 10 dan 11 ini ada satu hal yang ingin saya ingin saudara soroti ya, yaitu tentang dalam 1 Korintus 3, 10 bagian B itu mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini perlu kita garis bawahi ya. Tentu saja kita ini sudah dibangun di atas dasar Kristus sebagai dasarnya. Jadi kita ini harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun ke atasnya. Mungkin pertanyaan sederhana yang bisa saya tanyakan atau saudara tanyakan dalam hati saudara adalah apa yang harus dibangun? Ya, kita mesti tahu jawabannya dulu biar kita nggak lari kemana-mana. Apa yang harus dibangun? Kita dibangun, kita ini, kehidupan kita ini sudah didasarkan kepada dasar Kristus. Nah, di sini ya Rasul Paulus mengatakan kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Mungkin dimulai dengan satu pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama yaitu apa yang kita bangun? Secara sederhana, kita ini sedang membangun kehidupan Kristus. Tentu saudara sudah sering mendengar ini ya. Kita sudah mendengarnya dari minggu lalu waktu saya sampaikan tentang tema sebelumnya ya. Jadi kita ini sedang membangun kehidupan Kristus. Kenapa kita sedang membangun kehidupan Kristus? Karena saudara dan saya ini sudah dibangun di atas dasar Kristus. Tentu saja kalau kita sudah dibangun di atas dasar Kristus, bangunan ke atas kita ini adalah karakter Kristus atau kehidupan Kristus yang sedang kita bangun. Nah, saudara-saudara, seringkali kita ini lupa bahwa kita ini sudah dibangun di atas dasar Kristus dan akhirnya kita hidup tidak sesuai dengan apa yang diharuskan kepada kita. Tentu saja sebelum saya membahas ini lebih lanjut, saudara perlu tahu dulu latar belakang kenapa sampai Rasul Paulus ini mengatakan bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Ada beberapa latar belakang penting yang saudara perlu tahu ya. Yang pertama adalah bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Nah, secara singkat saja kita tahu orang-orang Korintus ini orang-orang yang mereka orang-orang yang berkarunia. Mereka orang-orang yang boleh dikatakan mengalami pertumbuhan yang cukup
luar biasa di dalam kekristenan mereka ya saudara-saudara ya. Tetapi karena mereka ini bertumbuh seperti itu, tapi juga di Korintus ini banyak sekali masalah yang terjadi. Nah, latar belakang Rasul Paulus menulis tentang perikop bangunan dan dasar dan bangunan ini adalah karena yang pertama saudara, di sana itu ada perpecahan dalam jemaat. Ya, saudara bisa cek itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Di situ banyak diceritakan dengan detail perpecahan dalam jemaat. Jadi kalau secara singkat saya mau sampaikan bahwa di situ ada orang-orang yang mengatakan bahwa golongan Apolos lebih baik, atau golongan Paulus lebih baik, atau golongan Kefas lebih baik. Artinya mereka membanding-bandingkan. Mereka merasa kalau sudah jadi dari golongan Petrus lebih baik dari golongan Apolos. Kalau orang Apolos, golongan Apolos lebih baik dari golongan Paulus. Itulah yang terjadi. Jadi merasa diri sudah tahu, merasa diri lebih baik dari golongan yang lain, akhirnya mereka saling berseteru. Ya, kemudian kalau kita juga memperhatikan, mereka itu merasa berhikmat. Orang-orang Korintus ini tadi merasa mereka paling berhikmat ya. Dengan kata lain mereka tuh sombong. Jadi ya itu tadi, jelas sekali kelihatan bahwa golongan Paulus lebih bagus daripada golongan Kefas, kira-kira begitu ya. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang masih manusia duniawi, yang masih hidup secara manusiawi, yaitu mereka masih berselisih, mereka iri hati dan sebagainya. Jadi ada latar belakang di situ. Padahal mereka orang Kristen. Padahal kalau kita lihat mereka ini sudah dibangun di atas dasar Kristus. Nah ini loh saudara-saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus dia menulis kepada mereka bahwa perhatikan bagaimana kamu harus membangun di atasnya. Kenapa harus memperhatikan? Karena kamu itu sudah dibangun di atas dasar Kristus. Nah ini juga mungkin satu pertanyaan penting buat kita semua hari ini saudara yang mengaku bahwa diri kita ini orang Kristen. Orang Kristen artinya kita pengikut Kristus. Artinya kita sudah dibangun di atas dasar Kristus tadi. Ya, seharusnya kan kita hidup seturut dengan Kristus. Dan kadang-kadang justru orang Kristen ini yang punya karakter yang kurang baik di luar sana sehingga tidak menjadi berkat. Nah, pagi hari ini saya mau mengingatkan saudara kembali bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah dibangun dengan dasarnya itu Kristus. Mari hari ini kita memperhatikan bagaimana kita membangun ke atasnya. Bagaimana kita membangun kehidupan Kristus ini supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, tidak ada kehidupan Kristen, itu kata lainnya buat orang-orang di Korintus. Tidak ada kehidupan Kristus. Walaupun mereka dibangun di atas dasar Kristus, tapi mereka tidak menunjukkan satu kehidupan seperti Kristus. Yaitu tadi ada iri hati, ada perselisihan, merasa diri hebat, sombong, ya gitu ya. Akhirnya terjadilah perpecahan tadi. Sementara itu tidak pernah ada di dalam Kristus. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau kita melihat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka nggak pernah berantem. Mereka justru ada dalam satu keharmonisan, mereka ada dalam satu tujuan, unity yang ilahi, dan itu menjadi dasar buat kita semua hari ini. Tetapi orang-orang di Korintus ini meleset keluar daripada yang seharusnya mereka lakukan, yaitu menghidupkan kehidupan Kristus. Tetapi mereka sebaliknya, mereka melakukan hal-hal yang tidak tepat. Kenapa bisa begitu saudara-saudara? Ya, kenapa bisa begitu? Nah, untuk menjawab ini kita mesti melihat dulu. Kembali di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dari kata dasar di sini, kata dasar yang ada di sini adalah temelios di dalam bahasa Yunani, yang artinya stone foundation, atau kalau saya terjemahkan adalah batu penjuru. Saudara sudah dengar ini juga kan? Nah, batu penjuru ini adalah sebutan yang menarik untuk konstruksi bangunan kuno ya. Jadi zaman dulu itu orang kalau membangun satu fondasi, mereka memulai dengan batu besar,
batu yang berat, batu yang stabil, batu yang gak akan oleng walaupun ada gempa, dan ditaruh di sudut. Setelah batu itu ditempatkan di sana, barulah kemudian batu-batu yang lain ditaruh di atasnya, disejajarkan, diselaraskan dengan batu penjuru tadi, barulah kemudian bangunan bisa dinaikkan. Ya. Jadi kalau secara sederhana kita harus, saya simpulkan begini saudara, kalau kita memang tahu kita ini orang Kristen, yang artinya kita dibangun di atas dasar Kristus, maka kita ini perlu menselaraskan, mensejajarkan segala sesuatu dalam hidup kita ini dengan batu penjuru. Cuma itu jawabannya, supaya bangunan yang naik ini benar. Ya kan kita mau bangun kehidupan Kristus. Untuk bisa bangun kehidupan Kristus itu perlu segala sesuatu diselaraskan dengan Kristus. Kita tidak bisa membangun kehidupan Kristus pakai logika manusia. Nggak bisa saudara-saudara, tidak akan mungkin bisa. Jadi memang harus mensejajarkan, menselaraskan segala sesuatu dengan batu penjuru. Itulah yang terjadi kalau kita mau bangun kehidupan Kristus. Sementara apa yang terjadi di Korintus adalah mereka memang dibangun di atas dasar Kristus, tetapi mereka menunjukkan sikap yang tadi Rasul Paulus katakan masih manusia duniawi, masih hidup di dalam iri hati, masih terjadi perselisihan, perpecahan dalam jemaat, masih juga sombong. Ya, saudara-saudara, mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita hari-hari ini. Apakah saya ini masih suka iri dengan orang lain? Apakah saya ini merasa diri saya lebih baik dari orang lain? Ataukah saya ini sumber permasalahan di dimanapun saya berada? Ataukah saya ini pemecah? Ada sesuatu dalam diri saya yang membuat terjadi perpecahan. Kalau itu masih ada dalam hidup kita, maka jawabannya satu. Kita walaupun sudah percaya Kristus, tapi tidak menselaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus, dan bahkan itu pula yang terjadi mungkin saat ini. Kalau Anda menyadari bahwa, saya masih berbuat ini, saya masih berbuat itu yang tidak sesuai Kristus, ya artinya cuma satu, Anda tidak sedang menselaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Ya saudara-saudara, nah pagi hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita selaraskan segala sesuatu kembali dengan batu penjuru. Ya, apa yang diselaraskan saja? Cara berpikir, pola pikir ya. Kalau pola pikir ini diselaraskan, maka saya percaya outputnya itu benar. Untuk output benar, dalam harus benar. Untuk supaya apa yang nampak di luar itu sesuai dengan Kristus, maka yang di dalam ini harus selaras dengan Kristus. Terutama pola pikir kita, saudara-saudara ya. Pola pikir ini sangat menentukan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Kalau pola pikir ini masih kacau, seperti orang-orang yang ada di Korintus ini, yang walaupun mereka tuh karunianya hebat, walaupun mereka tuh boleh disebut pintar, tetapi mereka tidak hidup seperti Kristus. Nah, Allah tidak tertarik dengan orang-orang yang pintar, Allah tidak tertarik dengan orang-orang yang hebat, mungkin tahu teologi, karena kalau saudara membaca, ahli-ahli Taurat itu juga begitu. Semua adalah orang-orang yang bikin masalah, padahal mereka tahu kebenaran. Kita tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itu sama saja dengan kita ini sudah dibangun di dalam Kristus, tetapi tidak selaras dengan Kristus. Nah pagi hari ini saya ingatkan saudara bahwa kita ini harus menselaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Kalau Anda bekerja, maka bekerjanya itu juga seperti untuk Kristus. Kita menselaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Kalau kita menjalin hubungan dengan orang lain, maka kita juga menselaraskan segala itu dengan Kristus. Intinya begini, tidak ada satupun yang lolos kalau tidak boleh ada satupun yang tidak diselaraskan dengan Kristus. Karena itu kunci supaya apa yang kita kerjakan itu, kehidupan Kristus yang kita bangun itu sungguh-sungguh menghasilkan buah yang benar. Bahkan kalau saudara nanti membaca 1 Korintus 3 ayat 10, kalau saudara membaca dari ayat 11 dikatakan
dikatakan entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, batu jerami. Ayat 13 mengatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara, sekali lagi ya, kalau di situ ada emas, perak dan segala macam bicara tentang bahan untuk membangun kehidupan Kristus harus seperti itu, harus emas tahan uji ya. Emas juga gampang ditempa, emas itu tidak gampang berkarat, emas itu semakin dibakar semakin kudus, semakin mulia, semakin murni. Nah saudara, ini penting sekali hari ini. Bagaimana supaya kita ini membangun ke atas dengan dasar emas? Maka jawabnya cuma satu, harus selaraskan segala sesuatu dengan batu penjuru atau dengan Kristus. Gampang nggak? Memang sulit. Menselaraskan segala sesuatu itu tidak gampang, tidak semudah teori ya saudara ya. Anda ditampar pipi kiri, Alkitab suruh kasih pipi kanan. Bisa nggak? Tentu pertama-pertama mungkin sulit, tapi lama-lama kalau kita berdoa minta kekuatan daripada Tuhan, saya yakin kita bisa untuk hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus ini juga tidak terjadi dalam sehari dua hari ya saudara-saudara. Semua itu proses, tetapi percayalah, kalau kita mau hidup sesuai dengan atau selaras dengan Kristus, maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi berkat. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda akan menjadi penarik buat orang-orang lain dan melihat bahwa di dalam diri Anda itu ada Kristus, ada kehidupan Kristus. Kalau saudara mengingat yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita ini harus bernilai. Nah, harus bernilai itu bagaimana caranya? Harus ada torehan Kristus. Waktu itu saudara masih ingat ya tentang karakter. Karakter kita harus seperti karakter Kristus, barulah bernilai. Nah, sekarang saya ingatkan lagi bahwa untuk juga punya karakter Kristus, kita perlu menselaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Cuma itu jawabannya. Jadi pagi hari ini sebelum Anda memulai pekerjaanmu, berdoa, minta Tuhan mampukan Anda supaya Anda bisa menselaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Memang tidak gampang, tetapi jangan lupa ada Roh Kudus yang akan memampukan Anda untuk supaya bisa menjadi pelaku firman, bisa untuk selaras dengan Kristus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya saya menselaraskan diri saya dengan Kristus? Mudah sekali jawabnya. Alkitabnya dibaca. Kalau Alkitab kita baca, kita akan tahu apa rencana Allah dalam hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki daripada kita, apa yang harus kita jauhi. Di situ kita bisa mengerti siapa Allah kita. Amin saudara-saudara. Biarlah pagi hari ini renungan singkat ini boleh menjadi berkat. Ingat kata kuncinya, selaras dengan Kristus. Maka apa saja yang Anda bangun, termasuk kehidupan Kristus ini, akan nampak dan menjadi berkat buat orang lain. Bahkan akan tahan uji. Ya saudara-saudara, tahan uji. Pada saat Tuhan izinkan aniaya datang, seperti tadi di dalam ayat 12 dan 13, aniaya datang, api datang, tetapi karena dibangun di atas dasar emas, dibangun dengan bahan emas, semakin murni. Nah, bagaimana semakin murni? Bagaimana bahan itu bisa jadi bahan emas? Kembali jawabnya adalah karena kita selaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Saya pikir itu saja untuk pagi hari ini. Kata kuncinya, selaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapak, terima kasih pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini Bapak. Tapi kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan akan menolong setiap daripada saudara-saudaraku yang pagi hari ini mendengar renungan singkat ini. Dan memotivasi mereka, menginspirasikan mereka untuk menyelaraskan segala sesuatu dengan Kristus. Menyelaraskan pola pikir dengan Kristus. Menyelaraskan karakternya dengan Kristus. Menyelaraskan gaya hidup dengan gaya Kristus. Karena itulah yang bernilai. Karena itulah yang akan menarik banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Berkati, beri kekuatan kepada setiap saudara-saudara yang mendengar Morning Inspiration di pagi hari ini. Biar mereka menjadi sukses dan berhasil dalam pekerjaan mereka. Menjadi garam dan terang. Karakter Kristus nampak dari dalam kehidupan mereka. Dan banyak orang bisa percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.